Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup. Ya, seperti biasa, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke real chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita masuki video breakdown setup ya, seperti biasa. Itu di pair USD JPY. Sorry ini baru sempat buat video lagi ya. Ya biasalah habis weekend ya, baru balik dari KL. Oke, jadi kemarin di hari Senin ya. Ini trade-nya di USD JPY ya. Dan saya buat video ini di hari Selasa. Dan kebetulan di hari Senin itu saya ada dua trade ya. Di GBP USD ada kena TP, terus di USD JPY ini kena TP, terus di hari Selasa ini saya ada trade juga di AUD USD kena SL ya. Jadi di minggu ini yang bakal saya upload ke YouTube hanya satu video saja dalam seminggu. Jadi baru 2 hari ini yang saya upload hanya satu video, yaitu yang di PR ini aja USDJP ya. Jadi selebihnya bakal saya upload ke card ya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya akses ke cardnya, mau lihat video breakdown setup bisa akses langsung ya dari barcode-nya untuk ke Google Drive ya. Di situ lengkap banget ya, dari breakdown setup trade XAU ataupun Bitcoin itu ada juga di situ guys. Oke. Jadi ya berarti di seminggu ini penuh, nanti share-nya ke sana. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung chat aja ya. Oke. Langsung aja kita masuk di penjelasannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini dari struktur H4 ya, dia cenderungnya adalah bullish di sini ya. Di sini juga itu posisinya waktu di hari Minggu ya, di hari Minggu malam ya, kita lagi Google Meet bareng sama teman-teman yang ada di private community ya. Kita melihat zona kiranya mana yang menarik yang bisa dimanfaatkan di hari Senin ataupun di Minggu besok gitu. Itu posisinya di hari Minggu ya, maksudnya di minggu ini ya. Posisi-posisinya yang kiranya mana yang bisa kita manfaatkan. Nah, kebetulan di USDJP ini saya melihat dengan struktur bullish seperti ini, saya melihat terdapat beberapa zona ya di sini. Teman-teman melihat adanya fair value gap ya. Di sini juga ada fair value gap tapi udah dimitigasi ya. Ya, udah dimitigasi. Jadi sebelumnya kan ini udah di hari Minggu itu di daerah sini open market nih kan, di sini kan ada gap nih. Di sini itu kan udah dimitigasi duluan nih, jadi masih fresh tuh di sini ya. Dan juga saya melihat di sini adanya unicorn entry ya. Adanya awalnya itu order block, menjadi bawahnya di breaker block dan ketemu fair value gap. Itu dinamakan sebagai unicorn entry. Jadi kalau untuk materi unicorn entry itu juga sudah saya upload ke cardnya ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya terus mau tahu lebih detail untuk mengenai unicorn entry, mungkin bisa langsung diakses untuk lihat video materinya ya. Tapi kalau untuk di YouTube belum ada saya share. Oke. Jadi di sini ada sebagai unicorn entry di sini ya. Pakai ini aja. Sini sebagai zona unicorn entry. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu saya itu konfirmasi melalui unicorn entry ini. Ya, terus seperti biasa ya, saya menunggu harga masuk di area sini dulu. Sebelumnya kan ini belum masuk, tapi kalau kita lihat di sini ini udah masuk ya. Ya, nanti saya coba replay. Jadi di M3 saya menunggu harga masuk ke zonanya ya. Nah, di sini zonanya ya, ini belum masuk ya. Ini belum masuk di sini ya, seperti biasa saya konfirmasi entry. Ya, di sini kita nunggu harga masuk zona dulu baru kita nentuin strukturnya ya. Kita lihat di sini ya, kita play aja. Oke, ini udah masuk ya. Cepetan ya, kayaknya biar enak aja, biar lebih jelas juga. Kita pelanin aja. Oke. Nah, di sini udah masuk ya ke zona kita atau ke POI kita. Di sini ada unicorn entry ya. Lalu kita tentukan strukturnya. Oke, kita lihat dari strukturnya di sini dia ngebuat yang namanya lower low, lower high, lower low ya. Berarti artinya lower high yang terakhir tuh ada di sini. Seperti ini untuk struktur internal. Tapi kalau teman-teman pakai eksternal dari M3 ya otomatis lower high yang terakhir ada di sini. Ya, karena dari eksternalnya kan seperti ini ya guys ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Yang di merah ini
Ini hanya dari struktur internal M3-nya. Oke, seperti ini struktur internalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pakai internal, bisa pakai eksternalnya ya. Di sini saya pakai dari struktur internalnya untuk menentukan strukturnya ya. Jadi lower high terakhir itu di sini ya. Jadi kalau ini di break, kita langsung cari konfirmasi untuk entry seperti itu ya. Kita lihat aja di sini, kalau dia buat struktur lagi yang baru berarti pindah lagi lower high-nya gitu aja. Nah, kita lihat kan di sini kan dia break ya. Ini kan di break nih. Yang artinya apa? Lower high yang terakhir itu pindah di sini. Jadi kita abaikan yang ini. Nah, kita fokus yang di sini. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita lihat kembali di sini. Nah, ini dia break ya di sini. Atau dia membuat yang namanya change of character. Di sini ada. Nah, seperti ini ada change of character. Yang artinya setelah kita mendapat konfirmasi seperti ini, secara tidak langsung kita pasti langsung mencari zona entry. Nah, kebetulan pada malam itu saya agak telat ya, dan saya nggak mantau bahwa ternyata dia udah ada konfirmasi, dan ternyata juga dia di sini ternyata udah masuk di zona ya. Yang nggak kepantau ngelihatnya itu pas udah seperti ini. Nah, seperti ini. Di area sini. Ini udah mau news nih di sini. Udah mau news. Ya, udah mau news di sini. Sini saya udah mau cari posisi tapi ya telat, udah telanjur pam ya. Dan teman-teman yang di komunitas pun juga ada yang udah entry duluan. Mungkin teman-teman di komunitas udah pada mantau ya. Jadi udah pada entry duluan ya. Saya nggak sempat mantau. Jadi saya entry-nya itu pas di next-nya. Jadi nanti di sini saya perlihatkan. Nah, ini kan dia pam nih. Nah, ya waktu news di sini. Nah, dia ngambil liquidity di sini, lalu dia turun, ya kan? Dia turun ke sini. Nah, di sini baru dia tercipta yang namanya order block kan. Ya. Saya entry di area sini, order block. Nah, seperti ini. Saya entry di order, baru saya menempatkan area entry sini. Sebenarnya bukan pas dia udah turun sih, enggak sih. Waktu dia seperti ini ya, kalau dia nge-sweep liquidity sini dia ngambil ya, saya lihat terbentuk satu candle bearish di M3 seperti ini. Nah, udah. Ya, saya pasti berekspektasinya ada potensi untuk dia pullback terlebih dahulu. Ya, kemana ya? Mungkin ke adanya zona fresh di sini. Gitu. Saya masih pede aja buat cari buy karena dari struktur pun kita didukungnya adalah bullish. Itu aja simpelnya. Ya, jadi nggak perlu takut bahwa terjadinya konfirmasi di low time frame ya. Selama terbentuk konfirmasi dan ini kita melalui zona POI kita, ya kita punya zona di sini ada key level kita untuk kita entry. Ya, it's okay, bukan jadi masalah ya. Jadi saya menempatkan entry di sini by limit ya. Lalu stop lossnya, nah kalau teman-teman lihat tuh di sini tuh ada sweep ya, liquidity ya. Di sini ada sweep liquidity. Atau teman-teman biasa juga bilang liquidity grab ya, atau liquidity sweep ya. Nah, lalu SL itu saya tempatin di sini. SL-nya. Karena apa? Ya karena kalau secara tidak langsung ya, kalau kita dari kebiasaan market yang sering terjadi adalah kalau misal di sini udah kebentuk liquidity sweep, ya dia itu karena di sini tuh cuma ngetap doang, jarang buat dia ngambil liquidity lagi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya tuh misalnya harga turun seperti ini, misalnya ini udah terbentuk liquidity grab ataupun liquidity sweep ya, jarang banget tuh harga turun seperti ini terus dia ngambil liquidity lagi seperti ini baru dia naik. Jarang banget terjadi, memang pernah, cuman jarang. Jadi sekarang itu kalau kita entry itu atau kita setup ataupun mau kita mapping, kita harus lihat juga dari kebiasaan marketnya itu seperti apa. Dari USDJP ini seperti apa sih? Dari AUDUSD ini seperti apa sih keseringan dari marketnya ini? Kebentukannya seperti apa gitu kalau dia ngambil zona atau segala macam. Itu karena juga dari setiap pair itu berbeda-beda. Ada yang sering respectnya ke liquidity, ada yang malah dia lebih sering respectnya di fair value gap, ada yang lebih sering respectnya di OB. Nah, itu setiap pair itu berbeda-beda. Ya. Ya, gitu ya. Tapi saya nggak bakal jelasin semuanya di sini. Jadi buat kalian misalnya kalau mau dijelasin semua ya silakan aja gabung di komunitas. Jadi biar pada pinter, biar bisa private Google Meet bersama saya ya. Ya, langsung aja. Jadi saya menempatkan entry di sini. Nah, saya ambil R-nya ini nggak gede-gede banget. Saya cuma ngambil 1/5 aja di sini. Saya ambil 5R di daerah sini untuk TP-nya ya. Saya ngambil 5R di sini. Nah, jadi setupnya seperti ini. Saya entry di OB M3 ya, lalu saya TP di 1/5 ya. Sebenarnya bisa aja ya saya taruh di liquidity ini, cuman ya
1/5 cukup ya, 1/5. Terus soalnya di trade saya di GBP/USD itu error 1/8 ya, lumayan lah, sudah dapat 1/8, 1/5 kan lumayan sehari ya gitu. Jadi ya setupnya seperti ini ya, kita langsung play aja untuk kita melihat seperti apa. Nah, saya sempat lihat di sini dia sempat naik. Nah, kalau teman-teman nanti perhatikan sih, sempat dia naik di sini. Saya playin aja. Nah, habis itu kalau teman-teman perhatikan nanti di sini ngebentuk yang namanya liquidity trend line. Nah, ini liquidity trend line nih. Seperti ini. Liquidity trend line ya. Jadi namakan liquidity trend line. Nah. Tuh. Setelah dia ngebentuk liquidity trend line di sini. Nah, teman-teman lihat dia langsung spike ke bawah. Ya kan? Masuk ke area entry atau ngetap di area order block di M3. Lalu harga naik ke TP. Nah, kalau saya mau hold sih bisa aja ya sampai di liquidity ini ya. Buat dapetin RR berapa ini kira-kira kalau di liquidity ini? Wah, 1/6,74 ya, lumayan lah ya kan. Cuman ya 1/3, 1/5 ya udah lumayan ya. Sini ya sehari udah dapat 1/8 ditambah lagi 1/5 udah lumayan. Gitu. Ya, oke. Mungkin dan juga di sini sebenarnya gini, di teman-teman itu yang di ada private community itu sebenarnya saya nggak ada share setup saya ya, saya nggak ada share signal segala macam, saya nggak ada nge-share oh entry-nya di sini, oh ini entry-nya begini, enggak. Kalau ini lihat aja nih buktinya nih teman-teman, ini ada yang error 1/10, ada yang error 1 ada yang 19, berapa sekian di sini tuh saya nggak ngasih nggak ngasih signal buat mereka ya, mereka itu entry sendiri. Kok bisa bang? Ya bisa karena mereka belajar ya. Jadi itu yang saya kasih tahu itu adalah ilmunya. Jadi kalau misalnya saya entry itu paling ya beda beberapa poin area entry saya sama mereka, karena mereka udah pada tahu juga untuk entry-nya di mana. Mereka udah pada pintar caranya seperti apa, cara mengeksekusi seperti apa, cara mengidentifikasi seperti apa, mereka udah pada tahu. Saya nggak pernah itu tanya aja sama mereka. Mungkin buat teman-teman komunitas juga mungkin tahu kan. Kalau saya itu nggak pernah ngasih tahu, oh nanti entry di sini di harga sekian, entry yang begini. Bukan kayak grup-grup yang nggak jelas itu ngasih taunya signal ya. Setengah kasih nggak, saya hanya pure ngasih ilmunya aja. Saya kalian dapat ilmunya udah kalian praktekin sendiri, bisa kan? Nah gitu simpel gitu aja ya. Jadi nggak perlu nggak perlu harus ngikutin signal segala macam ya, selama kalian bisa memahami ilmunya ya. Tapi balik lagi ke orangnya yang ngajarin siapa gitu aja ya. Percuma juga kalau yang ngajarin juga nggak jelas ya, gimana mau dapat ilmunya. Tapi kalau selama orang yang ngajarin jelas ya ilmunya pasti dapat ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Jadi untuk teman-teman yang mau seperti mereka bisa mapping sendiri, bisa buat setup sendiri ya, silakan chat aja ke Telegram, kontaknya ada di deskripsi ya buat yang mau bergabung di private community. Oke guys, see you next video, bye bye.